Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yuni Afifatur Rahmah atau Bu Afif, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Blitar. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai koneksi antar materi modul 1.1. Setelah merefleksikan dan mengkoneksikan antar materi modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik hendaknya bisa mengambil beberapa pembelajaran untuk dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita selama di kelas. Sebagai pendidik, berdasarkan tujuan dari pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun kodrat diri siswa untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga bisa memuliakan diri sendiri dan orang lain dengan kekuatan yang ada pada dirinya sendiri atau berdiri secara mandiri di kakinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Selain itu, pembelajaran yang kita laksanakan harus bisa menuntun kekuatan kodrat diri siswa tidak hanya dalam satu aspek pembelajaran kognitif semata, melainkan juga meliputi seluruh aspek secara holistik atau menyeluruh, baik aspek secara kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor, aspek spiritual, aspek sosial, dan juga aspek budaya. Semua aspek pembelajaran akan mempengaruhi bagaimana kita bisa menuntun siswa sesuai dengan kekhasan dan kodrat diri masing-masing, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga kita bisa merumuskan kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, tidak hanya memberikan paksaan kepada siswa, sehingga siswa bisa benar-benar merdeka dalam belajar, dan kita bisa lebih bijaksana lagi dalam memberikan tuntunan pembelajaran untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya bagi siswa. Pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut siswa. Sebagaimana tujuan pendidikan yakni menuntun siswa untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat jiwa masing-masing. Tentu saja dengan tujuan agar menjadi manusia yang merdeka dan mandiri, karena sejatinya kodrat manusia adalah merdeka, sehingga bisa memuliakan diri sendiri maupun orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau yang berfaedah untuk memberi kecakapan lahir maupun batin. Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya secara utuh, sehingga ia dapat hidup secara merdeka dan berdiri atas kekuatan dirinya sendiri. Dengan keikhlasan dan tuntunan yang tepat sesuai kekuatan kodrat diri yang ada pada anak tersebut, sehingga anak tersebut akan dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya untuk memuliakan dirinya sendiri maupun orang lain, dan juga akan terbentuk laku positif yang merupakan keinginan dari Ki Hajar Dewantara untuk menumbuhkan nilai-nilai dan budi pekerti yang luhur dalam pendidikan. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 adalah persepsi saya sebelumnya. 1. Saya menganggap murid sebagai objek pembelajaran. Saya melakukan beragam metode hanya dengan tujuan utama mencapai KKM atau ketuntasan nilai. Kemudian, saya juga memberikan banyak sekali tes tulis yang serupa untuk semua anak secara klasikal dan memberi penilaian hanya menyoroti pada aspek kognitif saja. Kemudian untuk pembelajaran sebelumnya, guru mendominasi dan asik sendiri pada kegiatan pembelajaran karena menganggap murid sebagai objek. Melakukan metode-metode yang menyenangkan dan ice breaking hanya untuk mengejar ketercapaian KKM. Dengan kata lain, hanya mengejar target pembelajaran dan fokus pada kognitif saja. Kemudian saya sering merasa gagal ketika pembelajaran ketuntasan tidak mencapai pada nilai KKM. Ternyata setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa selama ini yang saya pikirkan dan saya lakukan tidak tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya
Satu, melakukan pembelajaran secara holistik atau menyeluruh dengan memperhatikan seluruh aspek pembelajaran, baik kognitif, afektif, budaya, sosial, spiritual, dan psikomotor. Dua, murid sebagai subjek pembelajaran, bukan lagi objek pembelajaran. Tiga, guru sebagai fasilitator di dalam kelas. Karena guru adalah fasilitator, maka guru hanya mendampingi siswa dan memberikan suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman sesuai dengan kodrat diri masing-masing siswa. Pada dasarnya, kodrat seorang anak adalah bermain. Oleh karena itu, guru sebagai fasilitator harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan penuh dengan permainan yang disukai dan membuat nyaman anak-anak. Keempat, guru harus ikhlas dan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan pada kegiatan pembelajaran. 5. Guru harus mempelajari karakteristik murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman murid tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan penilaian asesmen diagnostik di awal kegiatan pembelajaran, sehingga guru bisa memahami karakteristik masing-masing dari peserta didik. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya adalah satu, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tentu saja dengan melibatkan murid secara penuh atau student oriented, berbasis pada siswa aktif. Dalam hal ini, refleksi dari siswa sangat diperlukan. Dua, menerapkan pembelajaran abad 21 sehingga siswa terbiasa berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif. Selanjutnya, mengenali karakter murid dengan memahami karakter dan latar belakang murid menggunakan komunikasi yang baik. Setiap murid memiliki kekhasan, keunikan, dan kodrat diri yang berbeda-beda dan harus kita tuntun dengan hak mereka yang sama. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas saya beralih dari teacher oriented menjadi student oriented secara perlahan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengajarkan kepada kita agar kita lebih bijaksana dalam menuntun dan menebalkan kemampuan siswa, sebab siswa bukanlah sebuah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah terisi penuh namun masih suram, dan tugas kita sebagai pendidik adalah menebali suraman kertas tersebut menjadi lebih sempurna sehingga murid tersebut bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat diri masing-masing. Demikian, semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat untuk Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Ibu Bapak guru di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.